Selamat siang, sore, pagi, dan malam. Udah kayak lagu nih Cak Mul. Ketemu lagi di Cak Mul Box. Kali ini Cak Mul mau bercerita-cerita, ya kembali lagi ke properti ya. Properti terus dan segala macam yang ada di dalamnya. Ada hal yang menarik tentang dunia properti nih. Kali ini Cak Mul akan bahas bagaimana investasi properti konco-konco. Memang banyak sekali jenis atau instrumen untuk kita bila akan berinvestasi. Sebut saja ya, ada macam-macam instrumennya: saham, reksadana, obligasi, kemudian tabungan, deposito, emas mungkin konco-konco, dan yang lagi hype ini yaitu cryptocurrency atau uang kripto. Untuk investasi yang itu sih Cak Mul nggak bisa bahas ya, karena nggak tahu sih. Ya tahu sedikit, cuman daripada salah ya, Cak Mul akan bahas investasi yang berhubungan dengan seputar dunia properti saja konco-konco. Investasi properti ini ya nggak hanya sebatas punya rumah, tanah kosong terus didiamkan, terus ya udah kita jual dalam jangka waktu lama, tapi kita juga harus pandai-pandai melihat peluang yang ada loh konco-konco. Oke, di sini Cak Mul akan membahas contoh-contoh investasi properti ya. Yang pertama itu yaitu tanah garapan, tanah pertanian, tambak mungkin atau semacam itu ya. Untuk konco-konco yang tinggal di kawasan pedesaan, mungkin sawah dan kebun itu memiliki 3 keuntungan loh. Yang pertama, selain tanah itu bisa dimiliki dan digarap, kemudian yang kedua, hasilnya dari itu bisa kita nikmati pula. Yang ketiga, manfaat dari tanah itu kita bisa sewakan ke pihak lain konco-konco. Yang kedua di sini contohnya yaitu gudang atau storage. Bila kita mendengar gudang pasti merasa, wah mahal banget ini Cak Mul, investasi di sini nggak memungkinkan kalau uang kecil ya diputar untuk gudang. Namun berkembangnya platform marketplace ya yang sering kita jumpai, bahkan kita merasa bahwa marketplace itu sangat membantu kita ya di kehidupan sehari-hari. Lah, kesempatan itu bisa digunakan untuk kita berinvestasi di sana. Mereka para pengusaha baik skala besar maupun UMKM pasti mencari lokasi gudang, karena belum tentu mereka memiliki anggaran untuk membeli atau membuat gudang itu. Nah, peluang itu bisa kita maksimalkan dengan berinvestasi di gudang atau storage yang dibutuhkan oleh mereka-mereka yang membutuhkan konco-konco. Kemudian contoh ketiga berupa sebidang tanah. Kita tahu tanah adalah investasi yang mudah dari sisi perawatan, hanya sebatas memelihara agar rapi dari tumbuhan hama atau alang-alang yang membuat pembeli atau penyewa itu akan suka dengan lokasi yang kita miliki. Kemudian lokasinya yang pasti harus yang premium ya, kalau memang mau harganya bagus untuk kedepannya, itu yang harus diperhatikan konco-konco. Nah, ini Cak Mul kasih tips ya untuk pemilik lahan atau pemilik tanah yang siap untuk dijual atau disewakan. Tolong diperhatikan, berikan batasan pagar untuk tanah kita. Banyak itu fungsinya konco-konco, di samping yang jelas melindungi aset kita, kemudian tahu pasti batasan patok wilayah tanah kita. Itu berguna loh konco-konco untuk calon pembeli dan calon penyewa, karena mereka merasa sangat safe atau sangat nyaman untuk memulai membangun atau beraktivitas di tanah yang dia beli. Batasan itu sangat diperlukan menurut Cak Mul ya konco-konco. Kemudian kalau investasi tanah yang pasti sudah paham lah, tanah itu bisa disewakan dalam jangka waktu lama atau bisa diperjualbelikan konco-konco. Contoh investasi keempat ya, menurut Cak Mul ini ada beberapa item tempat usaha, bisa ruko, kios, lapak, loft, atau apa yang termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan model perniagaan. Nah, itu umumnya keberadaannya memang disewa karena lokasinya dibangun berdasarkan kebutuhan usaha atau lokasi perniagaan. Nah, itu kan pastinya untuk diperjualbelikan atau disewakan, pada umumnya seperti itu ya konco-konco. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yang Cak Mul ketahui ini yang pasti yaitu rumah. Kalau rumah ya jelas ya, minimal rumah itu untuk tempat tinggal kita, bisa untuk disewakan ke pihak lain ketika kita memiliki lebih dari
satu aset rumah tersebut konco-konco. Dari kelima contoh investasi itu kayaknya udah cukup lah mewakili. Mungkin konco-konco nanti ada yang mau menambahi, monggo dimasukkan aja di kolom komentar. Cak Mul suka-suka aja kok, tujuannya untuk kita sama-sama belajar tentang bagaimana keperluan investasi berupa properti atau aset itu, karena semuanya yang memiliki pendapatan dari sisi bisnis apapun atau dari sisi pendapatan non bisnis, mungkin gaji, itu pasti orang akan menginginkan memiliki sebuah aset properti ya konco-konco. Jadi apapun bentuk usaha atau kegiatan Anda, pastikan Anda harus berinvestasi di properti. Oke, itu aja ya konco-konco, ini udah kepanjangan kayaknya. Semoga nggak bosen ya dengan apa yang Cak Mul informasikan ini. Ayo kita sama-sama berupaya membuat investasi yang lebih menarik dan iklim investasi yang bagus di Indonesia. Terima kasih semuanya, salam sehat dan matur nuwun.